Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama Rivol Official Channel. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih di Rivol Official Channel. Seorang Ketua Umum DPP KNPI, Ya, selamat. Bang Haris Pertama. Terima kasih Bung Reno. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Kita mau ngobrol apa ini malam ini, Bang? Saya dengar dari profil Abang, itu ternyata Ketua Umum DPP KNPI itu orang Minang. Benar nggak sih, Bang? Jadi memang orang tua dua-duanya berasal dari Sumatera Barat. Ya, Ayah itu dari Pariaman, papa di Simpang Jaguang ya, tepatnya di Desa Punguladiang, Dusun Sampan. wow. Jadi di Kota Pariaman. Nah, ibu di Tiku. Dulunya Pariaman, mungkin sekarang udah menjadi Kabupaten Agam. Itu di Tanjung Mutiara, di Pasar Tiku. Pasar Tiku. Pasar Tiku. Jadi orang Minang asli. Asli. Tapi masih bisa bahasa Minang, Bang? Sedikit-sedikit lah. Coba Tapi dikit. kalau sebulan, biasanya karena tiap tahun saya datang ke Sumatera Barat untuk ziarah, untuk ketemu saudara-saudara. Ya alhamdulillah, Masih. bahasa Minang bisa lancar karena Bisa. biasanya sebulan Iya. ya, di bulan puasa. Karena orang tua masih nganggap itu bahwa ya kalau mau beribadah yang nyaman untuk puasa dulu latihan masih kita muda-muda, Heeh, ya pulang kampung. pulang kampung. Karena di Pariaman tuh kan nggak ada warung buka, terus juga secara agama juga masih kuat ya, jadi nggak ada hiburan. Jadi mau nggak mau ya, sebagai yang masih SMA dulu, nakal-nakalnya masa-masa remaja, ya mau nggak mau kita harus puasa full 1 bulan. Jadi salah satu Trainingnya di kampung. trainingnya itu di kampung. Tapi lahir dan besar itu di Jakarta. Lahir dan besar di Jakarta. Jadi memang dari lahir sampai hari ini tinggalnya sudah di Jakarta ya. Jadi ini Bang, kita mau bicara atau berdiskusi soal pemuda Indonesia. Bagaimana menurut Abang pemuda di Indonesia hari ini? Ya, sebetulnya hari ini kita memasuki era bonus demografi, bahwa kaum produktif itu, kaum muda sudah mencapai angka 70% ya, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi data kemarin BPS kalau nggak salah saya baca, itu juga sudah memasuki di angka 70%. Berarti hari ini ada nasib bangsa yang dipertaruhkan, bagaimana masa depan pemuda Indonesia ini harus terbentuk dengan baik ya, harus memikirkan bagaimana kemajuan bangsa Indonesia. Jadi bisa dilihat Bu Reno ya, bahwa bagaimana bangsa Indonesia ini, anak-anak muda ini konsumtif hari ini. Iya. Ya, tapi tidak diberdayakan bagaimana kekuatan mereka untuk menjadi seorang yang menjadi produsen, pencipta. Ini juga yang harus dibuat oleh pemerintah, dan beberapa kemarin ya, beberapa program pemerintah yang saya rasa cukup baik itu ada di petani milenial dan juga masalah UMKM, ya, kewirausahaan. Itu kita lihat ini sebetulnya jati diri yang harus dibentuk oleh pemerintah terhadap anak-anak muda Indonesia dengan situasi geografis dari negara yang kita cintai ini, bahwa petani milenial. Cuma kan ini kan yang kita lihat bahwa petani ini lebih identik kepada sebuah apa ya, kalau dibilang masyarakat ini, desa gitu. Masyarakat yang desa, masyarakat tertinggal, dan tidak bisa mempunyai masa depan yang baik karena secara ekonomi mungkin tidak akan bisa terpenuhi. Padahal di beberapa negara banyak petani juga yang menjadi orang-orang yang kaya raya.
Nah, ini kan yang lagi bisa kita sosialisasikan. Sebetulnya pemerintah harus giat ke sosialisasikan kepada anak-anak muda. Banyak loh contoh-contoh petani-petani yang menjadi orang-orang hebat. Ya, bahkan misalnya di beberapa negara itu malah menggiatkan dunia pertaniannya seperti Australia. Ya kan? Amerika pun hari ini juga banyak kok pertaniannya sedang digiatkan. Jadi harusnya dengan kondisi alam Indonesia, petani milenial ini cocok untuk bagaimana pemerintah membuat anak-anak muda ini bisa mengarah ke posisi yang positif. Karena perkembangan pertanian itu nantinya akan jadi kekuatan bagi suatu bangsa. Jadi kan bisa dilihat bahwa kekuatan bangsa dari mana aja. Ya salah satunya dari stok pangannya, dari stok pertaniannya. Nah kalau misalnya stok pertanian kita kuat, maka kita akan menjadi bangsa yang kuat. Nah kedua masalah dunia kewirausahaan, misalnya UMKM dan lain-lain. Berarti mencetak wirausaha muda ya, untuk menjadi seorang produsen. Kita bisa lihat bahwa anak-anak muda kita ini kan sebetulnya punya ide dan kreativitas yang mungkin cukup baik, tapi ya kekurangannya pasti secara ekonomi. Disinilah peran pemerintah dengan program UMKM, dengan program kemarin di OJK juga ada bantuan ya untuk kewirausahaan, misalnya dengan nilai A sampai B ya di bank-bank ya, biasa BRI, bank pemerintah juga, Bank BNI itu juga ada program mandiri. Nah ini sebetulnya yang harus benar-benar dijaga oleh pemerintah. Baik Bang, jadi begini, itu kan latar belakangnya ya. Ketika kita bicara bonus demografi, lalu ada potensi ternyata yang belum berkembang atau dikembangkan dengan baik. KNPI, ketika kita bicara anggota KNPI itu siapa? Anggota KNPI ya seluruh pemuda di Indonesia dan OKP yang berhimpun di KNPI. Jadi upaya KNPI di masa Abang ini apa ini? Kan latar belakang masalahnya sudah jelas nih. Apa upaya KNPI di masa Bang Haris pertama ini? Ya hari ini upaya kita adalah mengembalikan kembali semangat persatuan itu. Kita bisa lihat bahwa hari ini anak-anak muda kita banyak mengarah ke media sosial. Media sosial ini baik di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain lah. Nah kita lihat ini kan media sosial yang digunakan untuk ajang silaturahmi, bertukar pikiran, ilmu pengetahuan. Ini mengarah kepada sesuatu yang negatif. Ya, menjadi perang. Perang war, perang isu. Ya, muncul hoax dan lain-lain itu. Nah ini yang harus dijaga sebetulnya oleh kita-kita pemuda Indonesia agar tidak terjerembab di permasalahan perbedaan. Ya, tapi permasalahan persatuan yang harus kita utamakan. Jadi dalam bonus demografi, ya, ini hari ini kita kan selalu digaungkan tentang bagaimana kemajuan suatu bangsa. Yang harus diingat oleh pemerintah, bonus demografi itu ada beberapa bonus demografi yang berefek kepada sisi yang negatif. Misalnya terjadi perang di suatu negara, ya, itu rata-rata itu anak-anak muda, orang-orang yang masih produktif. Karena harus dipahami bonus demografi itu apa? Bahwa usia produktif itu lebih banyak dibanding non produktif. Nah, saat misalkan suatu negara atau bangsa tidak mengarahkan usia-usia produktif ini dalam jenjang yang benar, sesuatu yang benar, maka akan terjadi kerusakan dalam suatu negara. Nah hari ini ada di Indonesia. Itu yang harus diantisipasi oleh kawan-kawan Komite Nasional Pemuda Indonesia tentang bagaimana menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan. Dan mengarahkan anak-anak muda kita memanfaatkan potensi-potensi pemuda ini menjadi sebuah kekuatan. Seperti di mana? Di Korea Selatan. Contoh simpelnya. Korea Selatan itu ada K-pop. Kalau kita lihat itu kan dari seni. Anak-anak mudanya diarahkan untuk mengembangkan, membanggakan bangsanya.
Nah, ada di Jepang memasuki bonus demografi itu setelah pasca bom Hiroshima Nagasaki. Kita tahu bagaimana hancur leburnya negara Jepang. Nah, saat misalkan beberapa tahun kemudian Jepang itu bisa memperbaiki secara langsung dengan potensi pemuda-pemuda yang ada di Jepang saat itu. Dari segi pendidikan dia perbaiki, lalu dia masuk ke masalah apa yang diinginkan pemuda di sana. Potensi apa yang dipunya oleh pemuda-pemuda di Jepang. Nah, ternyata potensi itu ada di bidang otomotif. Dan akhirnya Jepang berkembang. Bahkan produk-produk otomotif Jepang itu masuk ke Eropa, masuk ke negara-negara besar, Amerika, termasuk di Indonesia. Nah, inilah yang harus pemerintah Indonesia lakukan. Di mana potensi anak-anak muda Indonesia yang tadi saya sebutkan di awal. Ada petani milenial karena geografis kita, sumber daya alam kita menunjang di sana. Ada masalah UMKM atau kewirausahaan. Karena apa? Negara kita dan negara konsumtif. Berarti kalau produk-produk Indonesia ini misalnya dikembangkan, ya kewirausahaan pemuda UMKM bisa dikembangkan dan itu dikonsumsi oleh rakyat Indonesia sendiri saja, ini sudah cukup sebetulnya. Apalagi kalau kita bisa membantu mereka, ya dengan misalnya negara membantu sehingga terjadi ekspor secara besar-besaran produk-produk Indonesia. Nah, itu kan harus juga dipikirkan oleh pemerintah gitu loh. Nah, KNPI di sini juga ikut membantu peran pemerintah. Membantunya di mana? Saya keliling Indonesia pernah, ya. Dan saya temukan di salah satu kota kabupaten, yaitu ada di Kabupaten Klaten, ada anak muda di KNPI yang menemukan beras ungu, gitu loh. Nah, beras ungu ini kalau dilihat dengan riset dengan penelitian yang dilakukan oleh Skopindo yang sudah dimasukkan, ya ternyata beras ungu ini sama dengan beras merah. Dengan kadar gula 0 misalnya. Habis itu yang lain-lain sama persis dengan beras merah. Cuma perbedaannya bahwa beras merah ini kan rasanya perak. Agak susah, bahkan ada orang yang makan beras merah itu dicampurkan dengan beras yang pulen, beras biasa biar masuk ke tenggorokan, karena tenggorokan Indonesia ini rata-rata pulen nih. Nah, ternyata beras ungu nih dengan kualitas yang misalkan setelah dimasak dia rasanya pulen. Cuma berbeda warna saja, tapi kandungan yang dilakukan, yang diserahkan oleh teman kita itu, saudara kita di Klaten itu menunjukkan secara kadar gula dan lain-lain itu sama dengan beras merah. Nah, ini kan yang harus juga pemerintah lakukan. Sebetulnya ada beberapa potensi yang harus kita kembangkan. Ya. Makanya pemerintah harus tentukan itu. Sehingga KNPI bersama organisasi-organisasi lain yang berhimpun di KNPI bisa mengarahkan anak-anak muda pada satu jalur, track. Karena nggak bisa hari ini misalnya pemerintah membuka peluang, misalnya Anda mau kemana, ya susah. Nggak ada titik fokus, apa yang mau dikembangkan oleh pemuda di masa depan. Berarti KNPI mendesak pemerintah untuk menentukan titik fokus? Iya, harus. Agar terjadi gelombang besar. Kemana? Apakah petani milenial? Ya udah, ayo. Kalau memang misalkan banyak lahan, ayo kita sosialisasikan ke anak-anak muda bahwa petani ini nggak miskin. Petani ini bisa jadi orang kaya raya, bisa menjadi orang hebat. Jadi ketertarikan itu ada di sana. Berarti KNPI sudah bekerja untuk itu ya, Bang? Sudah kita lakukan. Nah, ini juga yang saya bilang ke Bung Reno ya. Contoh hari ini, kan anak-anak muda pasti kan berpikirnya tentang bagaimana kehidupan ekonomi yang baik di masa depan dia. Kenapa orang ingin ber-TikTok? Karena dari TikTok bisa menghasilkan. Ya kan? Tapi kan dari TikTok ini aja, dari jutaan orang yang bermain, yang bisa menjadi penghasilan bagi diri dia, kali cuma berapa persennya dari jumlah yang ikut. YouTuber misalnya, ya kan, orang bercita-cita misalnya seperti Atta Halilintar dan lain-lain yang dapat misalnya
ratusan juta bahkan menjadi seorang miliarder. Tapi kan nggak bisa ini jadi fokus anak-anak muda nih ke arah sana. Karena sebagian kecil. Hanya sebagian kecil. Oke. Nah itu juga yang harus dipikirkan oleh kita semua, anak-anak muda. Ya kalau hari ini kan yang saya bilang, ada petani berarti apa? Lahan kita banyak, lahan pemerintah banyak. Kenapa nggak dikembangkan itu? Kewirausahaan UMKM banyak juga. Kenapa nggak dikembangkan? Nah ini kan jadi pertanyaan nih, mau kemana? Jangan cuma menjadi seremonial aja, menjadi kampanye bahwa misalkan pemerintah peduli. Milenial banyak, pemerintah peduli. Dikit-dikit, buat petani milenial. Nanti buat misalnya nelayan milenial. Ya sebetulnya kan kita harus ada titik fokus nih. Ya kan? Yang nggak beresiko apa? Kalau jadi nelayan saya yakin hanya pemuda-pemuda tertentu aja yang bisa menjadi nelayan. Berapa banyak sih wilayah pesisir pantai? Apa itu bisa mencukupi? Ya kan? Tapi kan hampir di Indonesia ini hari ini kan yang tidak terlalu beresiko, yang lahannya luas, ya pertanian. Pertanian itu bisa menjadi titik fokus yang bagus. Dan pemodalannya pun tidak terlalu banyak. Tidak banyak. Kalau nelayan pemodalannya pasti lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Dan jangka misalkan untuk menghasilkan uangnya, ya kayak misalnya di laut, mungkin bulan-bulan tertentu yang dia bisa meraih. Fantastis. Tapi kalau di pertanian kan ada jangka, misalnya kayak padi kita nanam ya, mungkin 120 hari, 100 sampai 120 hari panen. Dalam setahun berarti bisa 2 kali panen dan lain-lain. Ini kan tergantung, misalnya jagung, misalnya berapa lama. Nah, ini juga yang saya bilang, bisa nggak pemerintah meyakinkan anak-anak muda bahwa disitulah masa depan teman-teman pemuda. Ya, kalau di UMKM, ya banyak kan produk-produk UMKM. Misalnya di Bandung, misalnya kaos-kaos Bandung bagus. Ya kan? Misalnya di daerah-daerah misalnya ya, misalnya makanan-makanan khas. Kan juga banyak, cuma kan pengembangannya yang nggak pernah ada. Salah satunya kemarin, kalau nggak salah Pinrang ya, di KNP Pinrang, dia punya produk makanan. Yang model keripik-keripik pisang. Nah itu ternyata kata mereka sudah diekspor. Ya, sudah ada negara lain yang membeli. Nah ini kan harus ditopang dengan pemerintah sehingga kuat UMKM tersebut. Dan catatan benang merahnya atau garis birunya, KNPI sudah mendorong pemerintah. Sudah mendorong. Jadi teman-teman KNPI banyak kok. Saya kemarin ke Bangka Belitung, ada juga teman-teman KNPI yang fokus di UMKM. Tapi kan yang saya bilang tadi, Cina ya mungkin karena barang-barangnya murah itu kan dari home industry. Ya, home industry kenapa dia bisa dapat sesuatu yang dia bisa menjual sesuatu yang murah? Karena dia ditopang oleh pemerintahnya. Bahwa dia dapat bahan baku yang murah. Nah kalau di Indonesia kan enggak. Jadi kalau misalnya Bu Reno mau usaha, ya dibiarin aja. Gitu loh, bahwa misalnya Bu Reno bisa ekspor, ya bagus bisa ekspor. Tapi nggak pernah diperhatikan bahwa Bu Reno saat bisa ekspor berarti bisa mengundang tenaga kerja yang banyak. Ya kan, saat tenaga kerja banyak, di situ terbuka lapangan kerja. Baik. Jadi pengangguran juga berkurang. Jadi kan kita harus lihat nih, apa sih masalah pengangguran ini? Karena apa? Lapangan kerja dikit. Nah sekarang home industry seperti di Cina, di yang lain, itu kan mengundang. Mengundang para tenaga kerja, ya, atau yang usia produktif ini untuk bekerja di... Bahkan sekarang sudah dari luar negara ya? Nah, luar negara. Bahkan misalnya hari ini banyak TK Cina, misalnya datang ke Indonesia, datang ke negara-negara lain di Afrika kan. Ini kan banyak nih. Berarti apa? Dia membuka lapangan usaha, lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Nah di Indonesia, ini yang kita bingung. Ya kan? Apakah kita membuka lapangan kerja? Kalau pemerintah tidak bisa menyediakan sebagai pegawai negeri atau pegawai BUMN, ya bantu dong. Fasilitasi. Potensi yang ada tadi. Potensi yang ada. Misalnya Bu Reno punya pabrik keripik. Ya biar besar, misalnya dilihat ada pemasukan yang bagus juga.
ya udah digedein, diberikan modal, diberikan misalnya bahan baku yang murah. Oke. Nah ya kan, sehingga saat ini berkembang, berarti yang tadinya Bu Reno punya 10 tenaga kerja, mungkin bisa jadi 100 tenaga kerja, bisa 1000. Ya. Nah itu yang nggak pernah dipikirkan. Baik, tentunya KNPI beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan kita harus tetap mendorong ini ya Bang. Harus tetap mendorong bagaimana pemerintah memperhatikan ekonomi kreatif atau menitik fokuskan dan menggerakkan pemuda juga, begitu ya? Ya, jadi pemuda ini kan tinggal bagaimana arah negara. Iya. Ya, sehingga dari arah negara, ya pemuda berbuat, maka pemuda menentukan masa depan bangsa. Iya. Kan itu yang harus dilakukan. Jangan sampai kita berpikir bahwa negara kita akan menjadi negara maju, sedangkan pemudanya kebingungan dalam menentukan dia mau kemana. Iya. Ya hari ini kan banyak yang kebingungan. Iya. Ya kan kadang ada yang misalnya fokus kerja sebagai pegawai pabrik, tiba-tiba main TikTok sambilan. Atau misalnya sudah menjadi pegawai ilmuwan ikut juga main YouTuber. Iya. Ya kan pengacara juga begitu. Ini kan kayak orang kebingungan nih. Iya. Arahnya mau kemana nih? Ya kan jangan-jangan nanti semua orang semuanya dicoba. Iya. Jadi negara yang coba-coba. Nah, negara yang coba-coba ini kan akan beresiko. Iya. Ya kan? Contoh beresikonya apa? Kita coba-coba bermain media sosial semua, mengajak semua untuk melek teknologi, main di medsos. Nah, ternyata di medsos berantakan. Iya. Aturannya nggak jelas. Bahwa Facebook misalnya untuk orang berpikir gitu ya, menuangkan pemikiran dia di Twitter, ternyata hari ini menjadi bahan saling menghujat. Dipakai untuk gibah. Untuk gibah. Ya kan foto-foto syur atau foto-foto yang nggak bagus, status-status yang maki-maki orang. Iya. Nah ini kan yang dibilang lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Itu yang nggak boleh.